Sahabat Bareka, saya ingin menyampaikan bahwa banyak orang yang membuat roti secara rutin setiap hari sering menemui adanya permasalahan di mana hasil dari adonan rotinya itu tidak konsisten dari satu periode ke periode yang berikutnya. Padahal bahan-bahan yang digunakan, peralatan yang digunakan, maupun prosesnya semuanya sama. Tapi kenapa hasilnya tidak sama? Nah, mungkin di sini ada satu bahan yang tidak dimasukkan karena bahan tersebut sebenarnya berfungsi untuk menjaga konsistensi dari bahan-bahan yang lain. Karena bahan-bahan yang lain ada yang tidak bisa konsisten setiap saat karena merupakan bahan alami. Apa? Yaitu terigu. Terigu merupakan bahan alami. Gandum yang merupakan bahan baku terigu itu kan kadang-kadang kondisinya berbeda-beda karena adanya perubahan iklim, kondisi tempat pemanenan gandumnya berbeda, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu diperlukan satu bahan untuk menjaga atau mengkoreksi kualitas dari terigu yang sering berubah-ubah. Oke? Sebenarnya dalam membuat roti, dalam berabad-abad manusia mengerti mengenai bagaimana cara membuat roti dan melaksanakan pembuatan roti, sampai saat ini dan ke depan nanti, manusia selalu berusaha ingin mencari kualitas roti yang semakin hari semakin baik. Itu terjadi sepanjang masa. Roti yang sekarang ini ada, yang dimakan oleh manusia zaman sekarang, kualitasnya mungkin jauh lebih baik daripada roti yang 100 tahun yang lalu dibuat oleh manusia pada saat itu. Dan ke depan lagi nanti, kualitas roti akan berbeda lagi kondisinya dibandingkan yang sekarang ini dibuat oleh manusia zaman sekarang. Itulah yang terjadi selama berabad-abad. Apa saja peningkatan kualitas yang dilakukan dalam proses pembuatan roti, kita akan pelajari dulu, kita akan bahas dulu ini sebelum kita masuk ke bahan yang saya bilang sebagai bahan pengkoreksi dari terigu. Yang pertama adalah terjadi proses peningkatan kualitas pada aspek mekanisasi. Yang kedua adalah dalam sisi proses pembuatan adonannya sendiri, peningkatan kualitasnya terjadi perubahan. Dan yang ketiga adalah dari sisi bioteknologi. Oke, kita mulai dari yang pertama mengenai mekanisasi. Bahwa dalam proses pembuatan adonan roti terjadi proses mekanisasi. Karena di sana terjadi proses pengadukan, terjadi proses pemotongan adonan untuk dibuat menjadi adonan yang lebih kecil lagi. Terjadi juga proses pemindahan adonan, terjadi proses pembentukan gas pada adonan sehingga adonan itu menjadi membesar. Itu semua terjadi proses mekanisasi. Nah, untuk proses mekanisasi ini sendiri yang paling utama dilakukan dulu adalah di proses pembuatan tepung terigu, karena tepung terigu adalah bahan penting dalam pembuatan adonan roti. Maka bagi para produsen pembuat terigu atau para penggiling gandum menjadi terigu, di sana dilakukan bagaimana proses mekanisasi untuk meningkatkan kualitas terigu itu sendiri supaya semakin hari semakin baik. Nah, yang kedua adalah pada saat proses pembuatan adonan terjadi bagaimana meningkatkan kualitas adonan roti, pastinya melalui peralatan yang dipakai oleh para pembuat roti, oleh para baker. Di sana digunakanlah peralatan yang semakin hari semakin baik kualitasnya, semakin konsisten kualitasnya, semakin efisien, ya, semakin bisa memprediksi bagaimana suatu adonan roti bisa dihasilkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh bakernya. Dan berikutnya adalah dari sisi bioteknologi atau bioteknologi, di mana terjadi peningkatan kualitas secara alami dari bahan-bahan yang bioteknologi tersebut yang dipakai pada saat pembuatan adonan roti, terutama pada saat proses fermentasi dari adonan roti. Selanjutnya saya akan menyampaikan untuk bisa mencapai kondisi yang optimal dari peningkatan kualitas roti tersebut,
maka digunakanlah satu bahan penting dalam pembuatan adonan roti agar konsisten sepanjang masa, yaitu yang namanya bread improver. Nah, bread improver ini memiliki fungsi untuk meningkatkan kemampuan dari adonan roti karena dia mengkondisikan adonan roti tersebut. Dikondisikannya menjadi bagaimana? Satu, adonan itu menjadi lebih mudah beradaptasi dengan alat-alat yang digunakan. Ya, karena alat-alat yang digunakan dari satu bakery dengan bakery yang lain tidak sama. Ya, dari satu proses ke proses yang lain tidak sama. Kemudian yang kedua, mengontrol proses fermentasi, karena proses fermentasi akan terjadi pada saat pembuatan adonan roti. Ya, tanpa adanya proses fermentasi, maka itu tidak kita katakan sebagai adonan roti. Kita katakan proses pembuatan adonan roti karena di sana terjadilah proses fermentasi. Yang berikutnya adalah proses yang disebut oven spring. Oven spring ini apa? Yaitu di mana ketika adonan roti masuk ke oven untuk dipanggang, terjadilah pengembangan adonan roti yang kesekian kalinya setelah pengembangan yang pertama di proses fermentasi. Ketika masuk ke dalam oven dipanggang, terjadilah pengembangan lagi akibat adanya panas pada oven tersebut. Sehingga pengembangan itu kita sebut sebagai oven spring. Ya, bread improver juga memberikan kemampuan toleransi bagi adonan pada saat terjadi pembentukan adonan, karena akan membuat roti tersebut lebih mudah untuk mengalami berbagai kondisi yang berbeda-beda. Mulai dari proses pengadukan, proses pembelahan adonan atau dividing, ya, terus kemudian proses proofing, proses pemanggangan. Nah, di sana dengan adanya bread improver ini akan memberikan toleransi yang lebih maksimal pada adonan tersebut, sehingga adonan tersebut lebih konsisten dan lebih mudah untuk diproses. Hasilnya apa dari pemakaian bread improver tersebut pada roti? Yang akan kita dapatkan dari roti tersebut dengan pemakaian bread improver adalah kualitas dari remah roti atau breadcrumb, teksturnya menjadi lebih baik. Ya. Yang kedua, warna pada roti, terutama warna kulitnya, ya, atau bread crust-nya itu menjadi lebih baik dan lebih menarik bagi pelanggan. Berikutnya adalah volume rotinya menjadi lebih mengembang, lebih sempurna. Tentunya Anda sebagai pembuat roti, ketika menyajikan roti kepada pelanggan, ingin menyajikan roti yang volumenya mengembang dengan baik. Bukan volumenya yang kecil, yang membuat roti tersebut nampak sepertinya bantet. Anda tidak ingin itu. Anda ingin roti yang mengembang dengan baik sehingga tampilannya menarik. Dan berikutnya juga penting bagi pembuat roti adalah masa kadaluarsa roti tersebut menjadi lebih panjang karena waktu pajang roti tersebut menjadi lebih lama. Kalau waktu rotinya pajangnya dalam waktu sebentar saja roti tersebut sudah rusak, sudah mulai berubah warnanya, sudah berbau asam, tentu Anda akan rugi karena masa pajangnya singkat. Belum sempat terjual secara optimal, roti tersebut sudah harus dibuang. Anda ingin roti yang masa kadaluarsanya lebih panjang, maka bread improver akan membantu di shelf life yang lebih panjang. Dan berikutnya adalah memberikan rasa dan aroma yang juga membuat orang menyukai roti tersebut. Inilah yang akan membuat roti tersebut memberikan nilai tambah bagi pengusaha bakery, bagi para baker, sehingga terciptalah konsumsi roti yang lebih meningkat, terstimulasi lebih baik lagi penjualan roti tersebut. Nah, kita akan bahas berikutnya adalah penggunaan dari bread improver ini dalam proses pembuatan roti ini tentunya memiliki suatu aturan pakai, ya. Nah, biasanya dipakai sebesar antara 0,5% sampai 1,5% terhadap berat tepung terigu yang dipakai pada adonan roti tersebut. Jadi, jika Anda memakai 1 kg terigu atau 1000 gram terigu, maka bread improver yang Anda pakai kalau 0,5% adalah 5 gram. Kalau 1,5% adalah 15 gram. Jadi tergantung dari petunjuk yang ada di dalam kemasan, apakah 0,5% atau 1,5%. Dan yang kedua, bread improver ditambahkan pada adonan ketika dilakukan proses mixing atau pengadukan adonan. Bukan pada saat sebelum adonan di mixing, ya, atau setelah mixing
lebih parah lagi kalau Anda melakukan itu ya kesalahannya. Jadi pada saat proses pengadukan barulah bread improver ditambahkan. Apa sih sebenarnya komposisi penyusun dari bread improver itu? Bread improver itu sebenarnya terdiri dari beberapa bahan-bahan yang memiliki fungsi sebagai berikut ya. Pertama adalah bahan pengoksidasi atau oxidizing agent. Yang kedua adalah bahan pereduksi atau reducing agent. Yang ketiga adalah enzim. Yang keempat adalah emulsifier atau bahan pengemulsi atau pengikat lemak dengan air, ya, itu emulsifier. Yang berikutnya adalah bahan-bahan dengan fungsi khusus yang memang diperlukan pada proses pembuatan adonan roti tersebut, dan itu ada di dalam bread improver. Nah, sahabat Bareka, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai fungsi dari bread improver pada adonan roti, saya akan menjelaskan dulu mengenai tepung terigu, karena disinilah bahan utama yang ada di dalam adonan roti, dan inilah kenapa bread improver harus dipakai. Ya, tepung terigu, kalau dilihat susunannya, terdiri dari pati atau starch sebanyak 80%. Jadi di dalam tepung terigu itu ada pati sebanyak 80%. Yang berikutnya adalah kandungan protein atau disebut juga gluten, ya, protein yang tidak larut dalam air, ya, antara 10 sampai 15%. Ini terhadap berat kering ya. Jadi bukan berat basah, tapi berat kering dari tepung terigu itu sendiri. Artinya dilihat penyusunnya ini tanpa adanya kandungan air sama sekali dalam tepung terigu. Kandungan airnya sudah dinolkan. Nah, kita lihat sisa-sisa bahan yang ada tanpa adanya air. Di dalam tepung terigu itu tadi ada pati atau starch sebanyak 80%, protein atau gluten 10-15%. Berikutnya lagi adalah pentosan sebanyak 1-2%. Lalu ada gula sederhana sebanyak 1-2%. Kemudian ada juga lemak di dalam tepung terigu, beratnya 1-2%. Dan terakhir, adanya mineral atau abu yang sekitar 0,5%. Inilah semua bahan yang menjadi penyusun dalam tepung terigu tanpa adanya unsur air di dalamnya. Oke, nah, sekarang kita akan lihat bagaimana peranan bread improver terhadap tepung terigu. Yang pertama adalah mengenai bahan atau oxidizing agent yang ada di dalam bread improver tersebut. Oke, pada saat dilakukan proses pencampuran adonan roti, di situ sudah mulai terbentuklah untayan dari jaringan gluten. Pada saat itu untayan jaringan glutennya masih lemah sebenarnya, ya. Nah, pengelompokan atau penggumpalan adonan yang lemah ini sebenarnya harusnya dikoreksi atau diorganisasikan, distrukturkan menjadi suatu adonan yang kuat, karena gluten tersebut yang ada pada adonan roti tersebut harus bisa kuat sebagai kerangka adonan untuk menahan gas CO2. Ya, nah pada saat pengadukan terjadilah jaringan yang lemah tadi, kemudian ketika dimasukkan bread improver timbul oksidasi untuk menata ulang adonan sehingga terjadi jaringan adonan yang mampu menjaga gas yang terbentuk pada proses fermentasi secara optimal. Apa bahan pengoksidasi yang ada di dalam bread improver? Sebenarnya bahan itu adalah sederhana, yaitu asam askorbat atau ascorbic acid yang secara alami akan membuat gluten pada adonan roti menjadi kuat, kerangkanya menjadi kuat pada jaringan gluten tersebut dengan kehadiran dari vitamin C atau ascorbic acid tersebut. Selanjutnya, sahabat Bareka, adalah fungsi bagaimana mereduksi oksidasi pada gluten yang dilakukan oleh bread improver. Sebagaimana kita ketahui, jaringan yang lemah yang terbentuk pada saat proses pengadukan jaringan gluten tersebut, karena adanya proses mekanis pada saat pengadukan, maka terciptalah kondisi jaringan adonan yang mudah terputus juga karena lemah ikatannya, ya. Nah, untuk itu diberikanlah bahan pengoksidasi yang akan menata ulang dan memperkuat jaringan gluten tersebut sehingga adonan tersebut mampu menahan gas dengan baik. Bahan utama yang digunakan untuk mereduksi oksidasi adalah
ragi yang sudah dideaktivasi, dan berikutnya juga adalah asam amino. Dengan ditambahkannya bahan tersebut akan membuat adonan lebih cepat terbentuk, mengurangi waktu pengadukan sehingga bisa menjaga aroma yang ditimbulkan dari proses pembentukan fermentasi tersebut pada saat pembuatan roti. Dan juga akan meningkatkan ekstensibilitas dari adonan selama proses pencetakan atau pembentukan adonan yang akan memberikan terciptanya kekalisan yang optimal. Sebagaimana kita ketahui, adonan roti tentunya dianggap sudah cukup proses pengadukannya jika sudah kalis. Nah, kalis itu kita lihat di mana ekstensibilitas dari adonan tersebut sudah terbentuk dengan sempurna, dengan baik. Ketika ditarik dia tidak mudah putus. Ya, dan juga untuk mencegah resiko adonan tersebut menciut kembali atau menjadi bantet atau kolaps. Selanjutnya adalah bahan ketiga yang ada di dalam bread improver, yaitu enzim-enzim. Ya, nah, yang merupakan enzim-enzim ini bahan penyusun biologis atau bahan penyusun alaminya adalah pertama berbagai sereal atau diastatic malt, kemudian sayur-sayuran, contohnya soya lipoxygenase atau broad bean, dan berikutnya adalah jamur, dan selanjutnya adalah bakteri. Berikutnya adalah di dalam kategori enzim adalah protein, yaitu molekul yang terdiri dari unit-unit dasar berupa asam amino. Selanjutnya adalah bahan penyusun yang berikutnya di enzim ini adalah katalis termosensitif atau katalis yang peka terhadap panas. Ini adalah katalis yang khusus untuk menginisiasi atau mengakselerasi berbagai reaksi biokimia yang terjadi secara alami antara berbagai komponen bahan-bahan yang biologis tadi tanpa harus menggunakan reaksi enzimatis. Contohnya, enzim-enzim pada bread improver adalah amilase, hemiserolase, protease, dan oksidoreduktase. Mengenai enzim amilase dapat dijelaskan sebagai berikut, sahabat Bareka. Yang pertama adalah amilase ketika diberikan pada pati, dia akan menguraikan pati tersebut menjadi gula yang penting bagi ragi untuk dimakan. Karena ragi akan bekerja dengan proses memakan gula pada saat terjadinya proses fermentasi. Selama fermentasi, gula maltose yang terjadi dari penguraian pati akan menjadi makanan bagi ragi, sehingga ragi tersebut ketika dia makan menghasilkan gas CO2. Nah, amilase akan mengoptimalkan kerja ragi dengan cara meningkatkan volume adonan selama proses pemanggangan, dan selanjutnya ragi akan berhenti melaksanakan aktivitasnya karena pada suhu panas tertentu ragi akan mati. Ya, nah ini bisa dilihat nanti pada saat video Bareka mengenai proses pembuatan roti, bagaimana ragi mati di saat proses pemanggangan. Nah, ketika ragi tersebut sudah berhenti bekerja karena mati terkena panas, proses pengubahan pati menjadi gula maltose oleh amilase masih terus berjalan, belum selesai, ya. Sehingga gula tetap hadir di adonan roti walaupun proses pemanggangan sudah berlangsung. Akibatnya apa? Dengan masih adanya gula pada saat proses pemanggangan masih berlangsung atau sedang berlangsung, di situ terjadilah yang disebut dengan reaksi Maillard, di mana pada permukaan atau kulit roti terjadi perubahan warna menjadi kecoklatan karena gula tersebut berubah menjadi karamel atau disebut juga dengan proses karamelisasi, yaitu gula berubah warna menjadi warna kecoklatan di proses pemanasan yang terjadi karena adanya karamelisasi. Berikutnya adalah enzim pentosan. Nah, perubahan dari pentosan yang tidak larut di dalam air menjadi pentosan yang larut di dalam air akan membuat proses penahanan gas CO2 berjalan dengan lebih baik. Akan melepaskan air yang dipakai untuk memberikan kelembapan pada gluten, sehingga terciptalah sifat atau karakter viskoelastis pada adonan roti. Secara garis besar, pentosan akan mengoptimalkan kerja ragi dengan meningkatkan volume adonan, sekaligus juga meningkatkan toleransi terhadap proses proofing, yaitu proses di mana
terjadi pengembangan adonan roti pada tahap akhir sebelum dipanggang. Berikutnya adalah pada bread improver fungsi emulsifier. Nah, ini sangat penting juga di dalam pembuatan adonan roti, dan biasanya emulsifier ini terdiri dari bahan-bahan seperti datem atau monogliserida atau juga lecitin atau SSL. SSL itu adalah sodium steroyl laksilat serta CSL atau kalsium steroyl laksilat. Nah, bahan-bahan ini biasanya akan membantu proses pengadukan gluten menjadi lebih tersusun dengan rapi dan terciptalah viskoelastisitas pada adonan roti tersebut. Pada saat pembuatan adonan roti, gluten akan dilemahkan dengan cara sebagai berikut. Pertama, melalui proses fermentasi. Kenapa? Karena pada saat proses fermentasi, terjadilah penarikan atau stretching dari untaian gluten selama proses proofing, karena tercipta gas CO2 yang akan membuat adonan jadi mengembang, sehingga ditarik si glutennya, untaian glutennya. Yang berikut adalah terjadinya benturan-benturan secara fisikal, yaitu pada saat proses pengadukan, pada saat proses pemotongan adonan, pada saat pembulatan adonan, sampai adonan dibentuk pada tahap terakhir supaya terjadi adonan roti yang final. Ya, nah disitulah terjadi benturan-benturan fisikal pada adonan roti tersebut, sehingga gluten akan menjadi lemah. Nah, bahan emulsifier ketika hadir akan memperkuat gluten kembali dengan cara menjaga gluten tersebut dari kondisi kebocoran. Ya, akibat dia lemah, benturan, pengembangan kan menjadi lemah. Nah, dia perlu dijaga supaya tidak mudah bocor dinding-dindingnya. Karena kalau dia bocor, maka gas CO2-nya yang tadinya mesti terperangkap di dalam adonan akan lari, sehingga adonannya jadi kempes. Dengan adanya emulsifier, dinding tersebut akan diberikan penguatan sehingga dia bisa menjaga atau mampu bertoleransi terhadap benturan mekanik yang terjadi selama berbagai waktu dan juga pada kondisi berbagai suhu yang berubah-ubah. Secara umum, emulsifier menjaga atau melindungi kerja ragi selama terbentuknya gas pada adonan roti. Baiklah sahabat Bareka, dengan demikian, Anda sekarang sudah jelas bagaimana pentingnya fungsi bread improver pada saat pembuatan adonan roti, sehingga adonan roti Anda, satu, lebih konsisten, dan kedua, kualitasnya lebih baik lagi, sehingga meningkatkan kemampuan menjual roti Anda tentu juga lebih baik. Semoga informasi ini berguna bagi para sahabat Bareka, dan ikuti terus berbagai informasi yang penting dari Bareka mengenai berbagai usaha kuliner dan produk-produk kuliner melalui website barekamedia.com. Sampai jumpa.